ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sumila ruhi Syekh Ibni Hajar Al-Asqalani wa sumila ruhi Syekh Muhammad Mahajirin Amsar Ad-Dari wa sumila ruhi Syekh Ali Mustafa Yaqub wa sumila ruhi Abina Keji Muhammad Khatib bin Kong Muyan wa sumila ruhi almarhum minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Syekh lahumul Fatihah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu babul azani. Bab tentang azan. Pada malam yang mulia ini kajian hadis kita bertema tentang azan. Apa sih artinya azan dan apa sih definisi azan sesuai dengan takrif daripada ulama-ulama fuqaha. Yang pertama, azan menurut bahasa ini artinya al-i'lam, memberitahu, itu namanya azan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa adzanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar." Al-ayah. Jadi ada bahasa wa adzanum minallah. Itu artinya apa? Itu artinya maklumat atau pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya. Itu mana menurut bahasa. Jadi azan menurut bahasa artinya itu adalah sebuah pemberitahuan. Itu azan. Sedangkan menurut istilah, azan ini adalah alfazun makhsusatun ma'rufatun ladal jami'i syuri'at lil i'lami bi awqatis sholati. Azan itu adalah lafaz-lafaz yang dikhususkan. Jadi azan itu menurut istilah lafaz-lafaz yang dikhususkan. Artinya kalau ada lafaz azan yang di luar dikhususkan, maka azannya pastikan rusak dan tidak sah. Karena definisi azan sendiri menurut istilah lafaz yang dikhususkan, diketahui di sisi mayoritas, diketahui di sisi orang banyak, yang diperintahkan atau disyariatkan azan itu untuk pemberitahuan dengan waktu-waktu sholat. Belakangan ini kita mendengar atau menonton di video itu viral tentang azan diganti dengan hayya 'alal jihad. Kalau kita lihat dari definisi aja, azan itu lafaz yang dikhususkan, artinya sudah ada atau sudah diberitahu kepada umat Nabi Muhammad melalui Nabi Muhammad SAW yang lafaz azannya sudah ditentukan. Artinya kalau seandainya zaman sekarang ada yang mengganti lafaz azan, berarti kesimpulannya azannya tidak sah. Itu poin pertama. Kita melihat dari sudut definisi azan menurut istilah. Lalu yang kedua, ada beberapa riwayat yang berbeda tentang azan. Kapan disyariatkan azan? Sebelum kita masuk ke hadis tentang azan, saya kupas dulu sejarah tentang azan. Ada
ada beberapa hadis yang mengindikasikan tentang disyariatkan atau dimulakan azan itu. Yang pertama, ada sebuah hadis warid annal azana syuri'a bi Makkah qoblal hijrah. Yang pertama, azan itu disyariatkan di Mekah sebelum hijrahnya Nabi. Jadi Nabi itu sebelum hijrah ke Madinah, di Mekah azan udah diperintah atau disyariatkan. Ini asal muasal azan nih. Yang pertama. Ada lagi yang kedua, riwayatnya mengatakan bahwa Jibril alaihi salam menyuruh Nabi azan di malam Isra dan Mi'raj. Jadi riwayat yang kedua, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj itu di malam itu Jibril menyuruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk azan. Ini riwayat yang kedua. Tapi dua riwayat ini menurut Imam Al-Hafiz itu tidak sahih hadisnya. Tidak sahih hadisnya dan tidak layak untuk dijadikan dalil. Ada lagi satu ulama yang berkomentar, menurut Imam Ibnul Munzir, bahwa Nabi SAW sholat tanpa azan. Ketika difardukannya sholat. Di mana? Di Mekah sampai Nabi hijrah ke Madinah. Itu menurut Imam Ibnul Munzir. Jadi waqad jazama Ibnul Munziri anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bi ghairi adzanin hina furidatis salatu bi Makkah ila an hajara ilal Madinati. Jadi menurut Imam Ibnul Munzir bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat tanpa azan ketika difardukannya sholat di Mekah sampai Nabi hijrah di Madinah itu Nabi sholat tanpa azan. Yang ketiga tentang musyawarah, kisah musyawarah tentang azan. Nanti kita akan bahas hadisnya satu-satu. Ada dua riwayat hadis tentang masalah azan ini. Yang pertama riwayat dari Abdullah bin Umar, yang satu lagi riwayat dari Abdullah bin Zaid. Itu mengindikasikan bahwa azan ketika Rasulullah berada di kota Madinah. Ketika Rasulullah berada di kota Madinah. Dan ada lagi ulama yang mengatakan anna kulla labzil adhani al-waridi bi Makkah innama huwa lil i'lami lal azan al masyru'. Ada lagi ulama yang mengatakan lafaz azan yang warid itu di Mekah dan itu adalah sebagai pemberitahuan, bukan azan yang disyariatkan. Nah, ini seputar tentang masalah asal muasal azan. Yang keempat, dari azan sekalipun lafaznya itu sedikit yang kita ketahui, sebagaimana kita sering dengar dalam waktu sholat itu azan, itu Pak, azan mengandung beberapa makna yang luar biasa. Yang pertama, azan itu mengandung kalimat tauhid dan menafikan syirik. Itu ada pada kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Itu kalimat tauhid Pak. Dan itu meniadakan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada azan, dalam azan itu mengandung makna risalah Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimatnya? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kedua. Yang ketiga, dalam azan itu ada makna ajakan. Dalam azan itu ada makna ajakan yang dikhususkan. Apa makna ajakan yang dikhususkan? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi dalam azan itu mengandung makna-makna yang banyak. Dan juga yang keempat, azan itu memberikan isyarat kepada kita untuk
kita ingat Allah dan mengesahkan Allah. Zikrullah dan tauhidullah, mengingat Allah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini ada seorang imam bernama Asy-Syaikh Abdullah Asy-Syarqawi. Dalam kitabnya Hasyiyatut Tahrir, beliau mengatakan begini. Wa qad azzana sallallahu alaihi wasallam marratan fi safarihi faqala fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam azan sekali ketika keadaannya musafir. Beliau azan dengan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wakila ada yang mengatakan bunyi azannya asyhadu anni Rasulullah, karena yang azan Rasul, anni Rasulullah. Dari redaksi ini, komentar Syekh Muhammad Muhajirin dalam kitab Misbahnya, beliau mengatakan seperti ini. Wa fi adzanin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safari dunal hadari isyaratun ila annahu law adzana fil hadari wajaba ala sami'i huduruhu ujuban ainiyan. Kalau seandainya yang azan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita mendengar azannya Nabi, maka menjadi kewajiban buat kita hadir sebagai hadir yang wajib. Kalau azannya yang azanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena mengambil firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah, penuhilah panggilan Rasul apabila ia memanggil kalian dan ia yang menghidupkan kalian. Nah, dari dalil inilah bisa dipaham ketika Rasulullah azan di zamannya dan sahabat mendengar wajib hadir. Karena itu adalah seruan panggilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah makanya dalam hadis itu Rasulullah, nanti kita akan baca hadisnya, itu Rasulullah enggak azan. Alasannya kenapa? Yang pertama tadi ini, seandainya Rasulullah azan dan kedengaran oleh orang, oleh sahabat di zamannya, maka wajib hadir. Kedua, Rasulullah banyak urusan untuk maslahat umatnya. Sehingga Rasulullah lebih mengutamakan maslahat umatnya. Karena azan ada orang tertentunya. Salah satunya Rasulullah menyuruh Bilal. Yang Bilal pada zaman Rasulullah annahu anda sautan. Suaranya paling merdu dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Baik, sebelum kita masuk ke hadisnya, sampai sini ada yang ingin ditanya, silakan. Baik, silakan. Hukum, bagaimana hukumnya muazin yang azan diberi upah? Ini nanti ada perselisihan ulama, dan tentang pertanyaan Bapak ini sebenarnya ada hadisnya di belakang. Yang pertama, menurut Imam Asy-Syafi'i, ini menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Beliau mengatakan bahasa redaksi beliau, ahabbu. Aku lebih cinta, lebih suka buat orang yang azan itu al-mutawarri'in. Ahabbu ayyakunal mu'adzinu al-mutawarri'in. Imam Syafi'i mengatakan orang yang azan, aku paling suka orang yang azan itu orang yang suka rela. Tidak meminta ujroh. Menurut Imam Syafi'i, bahasanya ahabbu. Artinya kalau kita pahami seperti itu berarti boleh menurut Imam Syafi'i meminta ujroh, upah. Tapi alangkah baiknya sukarela. Satu. Yang kedua, menurut Imam Abu Hanifah bilang haram. Imam Abu Hanifah mengatakan haram. Nanti insya Allah selanjutnya saya akan kupas tentang beberapa mazhab mengenai hukmu akhzi ujratil muazzin atau ujratil azan.
hukum mengambil upah dari azan itu bagaimana? Insya Allah nanti di hadisnya akan kita bahas. Baik, ada lagi? Baik, silakan. Baik, tadi saya bilang apapun bentuk jenis lafaz yang diganti itu tidak diperkenankan, bahkan hukumnya tidak sah azannya. Kalau kita melihat azan secara istilah tadi alfazun makhsusatun, lafaz yang sudah dikhususkan. Artinya sudah dikhususkan apa? Itu sudah diajarkan oleh Nabi kepada kita, ada hadisnya, apa yang Rasulullah sampaikan seperti itu tidak boleh dirubah. Termasuk dulu Pak, kalau kita nguburin orang meninggal, kita kan ngazani nama ikomatin. Itu biasanya kalau ketika kita naruh mayat di liang kubur itu, ketika diikomatkan, itu kan kadang-kadang suka diganti. Harusnya qad qamatis shalah menjadi qad qamatil qiyamah. Pernah dengar Pak? Itu tidak boleh. Apa yang sudah Rasulullah ajarkan kepada kita jangan sampai diganti. Termasuk apa yang tadi dikemukakan oleh Bapak. Diganti dengan Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Tidak boleh. Apalagi diganti dengan hayya alal jihad. Tidak boleh. Termasuk kalau ngomongin masalah Syiah, Firqah itu termasuk ke sana. Cuman kalau kita larinya ke sini, ke hadisnya atau ke akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak boleh. Bahkan bahasa fikihnya itu la yasihhu, tidak sah azannya. Baik. Nah itu dia tadi ya. Nanti insya Allah kita baca di hadis ini. Baik, ada lagi? Baik, silakan. Baik, tentang masalah azan di kuburan dan azan untuk anak yang baru lahir. Ini kalau ditanya tentang azan di kuburan atau azan buat bayi yang baru lahir, memang kalau kita lihat hadisnya semuanya daif. Daif. Namun ini menjadikan sebuah fadhailul a'mal, keutamaan amal saja. Dan itu nilainya positif. Nilainya positif. Yang pertama, ketika seorang lahir di dunia, untuk menerapkan pendidikan kepada anak, sebelum dia mendengar bahasa yang lain, nyanyi yang lain, alangkah baiknya dengarkan kalimat tauhid yang pertama kali ia dengar. Apa salah satunya? Azan. Apakah ada riwayat hadisnya? Ada. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam azana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengazani Al Hasan wal Husain. Walaupun ini hadisnya dhaif, tapi kita gunakan tidak jadi masalah. Nah, dari hadis ini dikiaslah. Buat orang yang sudah meninggal, kita kuburin, boleh nggak kita azanin? Boleh. Boleh kita azankan. Dan memang itu menjadi sebuah tradisi yang ada di kampung kita dan itu hukumnya diperbolehkan. Apa tujuannya? Salah satu tujuannya meringankan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pemahaman hukumnya bid'ah, ini kita tepis. Toh kalau kita bacakan emang ada efek dosanya. Toh kalau kita bacakan ada efek negatifnya. Bahkan Rasulullah memperbuat sekalipun hadisnya doib. Sedoib-doibnya hadis alangkah baiknya daripada mereka yang mengatakan dikit-dikit bid'ah. Coba Pak, sekarang saya tanya, apa sih arti bid'ah itu? Ini kebanyakan orang kan mendefinisikan bid'ah sesuatu yang gak ada di zaman
Suatu yang nggak ada di zaman Nabi, ada di zaman sekarang. Itu definisi kurang tepat. Ketika saya belajar di Darussunnah, saya punya guru almarhum al-maghfurlah Syekh Ali Musa Yakub. Beliau mendefinisikan bid'ah itu malam yujad ad-dalil imma fil Quran au fil hadis au fil qiyas au fil ijma. Jadi namanya bid'ah itu yang nggak ada dasarnya. Baik di Quran maupun di hadis maupun di qiyas maupun di ijma, nggak ada dasarnya, baru dikatakan bid'ah. Nah sekarang kembali ke masalah azan buat orang yang lahir, azan buat orang yang masuk di kuburan atau kita kuburin. Itu kan ada dasarnya. Apa dasarnya? Tadi yang saya sampaikan hadisnya, sekalipun hadisnya dhaif. Dan itu kan tidak bertentangan tentang halal dengan haram, tidak bertentangan atau tidak berkaitan tentang hukum Allah. Itu hanya sekedar fadhailul a'mal, keutamaan amaliyah saja. Maka alangkah baiknya kita aplikasikan, kita terapkan dan diperbolehkan. Baik, ada lagi pertanyaannya? Ada? Baik. An Abdullah bin Zaid bin Abdur Rabbih qala qafa bi wa ana naimun rajulun faqala taqulu Allahu akbar fadzakaral azana bitarbi'i takbiri bi ghairi tarji'in wal iqamata furada illa qad qamatis salatu. Qala falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innaha la ru'ya haqqin al haditsa akhrajahu Ahmadu wa Abu Dawud wa sahahahu at-Tirmizi wa Ibnu Khuzaimah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid bin Abdur Rabbi berkata, ada seorang laki-laki mengelilingi aku wahal keadaannya aku lagi tidur. Jadi Abdullah bin Zaid bin Abdur Rabbi dia lagi tidur bermimpi ada seorang laki-laki ngelilingi dia. Faqala, ia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu ia menyebut itu kalimat azan dengan 4 kali takbir dengan tanpa diulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wal iqamah, sedangkan qomat furoda 1 kali. Allahu Akbar, cukup. Yang kita lakukan selama ini, qomat berapa kali ya? Allahu Akbar ya? 2 kah? 2 kali. Ini riwayat dari Abdullah bin Zaid bin Abdur Rabbi yang namanya iqamat cuma sekali. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kecuali qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Itu doang yang 2. Ia berkata, maka tatkala di pagi hari aku datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innaha la ru'ya haqqa. Itu adalah mimpi yang benar yang datangnya dari Allah. Jadi Abdullah bin Zaid bin Abdur Rabih ini ketika beliau tidur bermimpi ada seorang laki-laki mengelilingi dia. Lalu seorang laki-laki ini mengatakan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ia sebut adalah kalimat azan. Ketika dapat seperti itu, Abdullah bin Zaid bin Abdur Rabbi ini datang kepada Rasul menceritakan mimpi dia. Dan Rasul mengatakan mimpi itu benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sehingga dari mimpi tersebut diterapkanlah yang namanya azan. Ini hadisnya lebih panjangnya itu ada riwayat di kitab Abi Daud. Dengan lafaz
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtamma lis-salati kaifa yajma'un nasa. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mementingkan tentang waktu sholat. Beliau sampai bagaimana caranya mengumpulkan manusia ketika waktu sholat itu tiba. Ada sahabat memberikan masukan kepada Nabi. Ya Rasulullah, insib rayatan indah huduri sholat. Kalau gitu kita tancepin aja ya Rasul bendera. Ketika hadirnya waktu sholat kita tancapkan bendera tersebut. Fa iza ra'auha, ketika mereka para sahabat melihat bendera tersebut, azana ba'duhum ba'du. Mereka akan azan, mereka akan menyuruh sebagian daripada sebagian bahwa ini mengindikasikan waktu sholat telah tiba. Ada yang memberi masukan seperti itu, tapi Rasulullah terima. Falam yu'jibhu dzalika. Rasulullah tidak senang segala bendera ditancepin untuk mengindikasikan waktu sholat. Ketika tidak diterima, ada sahabat lagi beri masukan kepada Rasul. Ya Rasulullah, kalau begitu gimana kalau pakai al-kun'u, ai asyabur, pakai trompet. Jadi yang pertama pakai bendera, yang kedua pakai trompet. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jangan. Yang namanya trompet itu adalah orang Yahudi. Falam yu'jibhu, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukainya. Ada lagi sahabat yang ngasih masukan, ya Rasulullah, bagaimana dengan an-naqus? Pakai lonceng. Pakai lonceng aja ya Rasul. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima? Tidak. Kenapa? Karena lonceng adalah wahwa min amrin nasara. Itu adalah perkara Nasrani. Ketika lagi musyawarah dengan sahabat, banyak memberi masukan kepada Rasul. Yang pertama pakai bendera, yang kedua pakai trompet, lalu yang ketiga itu pakai lonceng. Rasulullah tidak menerima semuanya, sehingga Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbi ini dia berpaling, akhirnya dia pergi. Ketika beliau pergi ini, beliau itu tidur dan dimimpikan tentang perihal azan dalam mimpinya. Ketika dia dapat mimpi, lalu besok paginya dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam baru menceritakan bahwa saya mendapatkan mimpi dan dalam mimpi saya ketika ingin memanggil waktu sholat menggunakan azan dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai akhirnya. Dan Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbi ini, la innaha la ru'ya haq. Sesungguhnya mimpi tersebut mimpi yang benar. Nah, sebenarnya bukan Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbi saja yang mengetahui dan mendapatkan mimpi tersebut. Ternyata Umar bin Khattab pun mendapatkan mimpi yang sama. Namun Umar bin Khattab kalah cepat sama Abdullah bin Zaid. Sehingga Umar bin Khattab diem aja. Akhirnya Rasulullah SAW menanya kepada Umar, ya Umar, ma mana'aka an tukhbirani? Apa yang mencegah kamu kalau kamu tidak pengen ngasih tahu saya? Apa sih sebabnya kok kamu gak ngasih tahu saya? Itu bahasa kitanya. Apa jawab Umar bin Khattab? Faqala sabaqani Abdullah bin Zaid. Aku keduluan Abdullah bin Zaid. Fastah yaitu. Aku malu. Makanya beliau diam. Berapa hari beliau diam? Fakatamahu isyrina yauman. 20 hari beliau diam. Sebenarnya beliau tahu juga bahwa yang namanya panggilan atau tanda waktu sholat itu dengan azan. Tapi keduluan oleh Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbi. Ini hadis panjangnya dalam kitab Sunan Abi Daud. Wazada Ahmadu fi akhirih qissata qauli Bilalin radhiyallahu anhu fi adzanil fajri. Imam Ahmad menambahkan akhirnya akan kisah perucapan Bilal radhiyallahu anhu pada azan subuh. Ditambahkan oleh riwayat Imam Ahmad. Ketika azan subuh tambahkan dengan kalimat as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Wal Ibnu Khuzaimah an Anasin radhiyallahu anhu qala, dan bagi Ibnu Khuzaimah dari Anas radhiyallahu anhu berkata, minas sunnah,
Termasuk sunnah idza qalal muadzinu fil fajri, apabila muazin mengucapkan pada waktu subuh hayya 'alal falah qala as-salatu khairum minan naum. Artinya kalimat as-salatu khairum minan naum ucapkan setelah kalimat hayya 'alal falah. Mungkin selama ini kita tahu lafaz itu, tapi kita nggak tahu apa hukumnya dan dasar dalilnya dari mana. Ternyata ada. Itu termasuk sunnah. Manakala subuh azannya tidak pakai as-salatu khairum minan naum, azannya tidak sah dan wajib mengulang azan. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi seputar hadis ini? Silakan. Baik, sunnah. Begini, ketika kita memandangkan sunnah itu dikerjakan baik dan ditinggalkan nggak jadi apa-apa, memang itu mana sunnah. Tapi ketika memang ini menjadi sebuah hukum azan manakala lupa, manakala ketinggalan lafaznya, fikih mengajarkan wajaba al-i'adah, wajib mengulang lagi. Walaupun nilainya sunnah. Nanti kita akan bahas hukum tersendiri azan itu apa. Kalau kita lihat hukum azan sendiri itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Artinya kalau seandainya sekampung ini nggak ada yang azan, dosa. Karena hukumnya fardu kifayah. Tapi satu orang yang azan, yang lain enggak. Enggak jadi masalah. Tapi kan gugur nilai kesunahannya. Seperti itu, Pak. Baik, ada lagi pertanyaannya? Baik. Ketika Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbi, dia melaporkan kepada Nabi bahwa dia mendapatkan mimpi seperti itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menyuruh Abdullah ini, ajarkan Bilal, sampaikan ke Bilal dan suruh Bilal untuk azan dengan lafaz yang kamu dapati lewat mimpi. Akhirnya Bilal azan atas perintah Rasul melalui wasilah Abdullah bin Zaid tadi. Yang jadi pertanyaannya, kenapa Rasul menyuruh Bilal? Kenapa enggak menyuruh Abdullah bin Zaid? Padahal Abdullah bin Zaid loh yang mimpi, yang dapat hidayah dari Allah. Kenapa nyuruhnya Bilal? Alasan pertama, Bilal itu suaranya paling merdu dibandingkan sahabat yang lain. Satu. Alasan kedua, karena Abdullah bin Zaid pada waktu itu kondisinya lagi kurang sehat. Sehingga Rasulullah menyuruh Bilal untuk azan. Seperti itu alasannya. Baik, ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Ada? Ada? Baik, kalau nggak ada, kita lanjut. Itu tadi riwayat dari Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbi. Takbirah berapa kali tadi untuk azan? 4 kali. Qomatnya berapa kali? Oke, ingetin di sini ya. Karena hadis yang kedua ini azannya beda. Lafaznya sama tapi bilangannya beda. Wa an Abi Mahdhurata radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'allamahul azana fa dzakara fihi at-tarji'a. Diriwayatkan dari Abi Mahdhurah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dia azan. Nabi menyebut azan at-tarji', diulang-ulang azannya. Akhrajahu Muslimun. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Walakin dzakara takbira fi awwalihi marrataini faqat. Akan tetapi Nabi menyebut
takbir di awalnya 2 kali saja. Warawahu al-khamsatu fadzakaruhu murabba'an. Tapi menurut imam yang 5, mereka meriwayatkan, mereka menyebutnya sebanyak 4 kali. Nah, dari hadis ini, sebenarnya hadis ini panjang Pak. Dasarnya itu riwayat dari Sunan Abi Dawud, bahwa Ibnu Muhairis menceritakan bahwa Abu Mahdurah menceritakan bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan azan 19 kalimat dan qomat 17 kalimat. Oke, saya akan bacakan azan riwayat dari Abi Mahdurah. Perhatikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 kali takbir. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. 2 kali syahadat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harusnya habis itu apa? Harusnya. Tapi diulang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Itu azan riwayat dari Abu Mahdurah. Jangan disalahin, emang begini riwayatnya. Benar riwayatnya, sahih hadisnya, riwayat Imam Muslim. Jadi kalau ada di masjid azan yang model begini, jangan kita keplak muazinnya. Ente azan keder bang. Apa yang keder? Lah itu apa 2 kali asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ternyata beliau mungkin pakai riwayat Abi Mahdurah. Oke, itu untuk azan. Yang kedua, untuk iqamat. Tadi azan versi riwayat Abi Mahdurah berapa kalimat? 19, ingetin. 19 kalimat. Nah, untuk iqamat versi Abi Mahdurah itu 17 kalimat. Bagaimana qomatnya? Dengerin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali takbirnya? Yang sering kita gunakan berapa kali? 4 kali takbir. Untuk iqamat riwayat Abi Mahdurah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Itu qomat hampir sama dengan azan. Jangan disalahin kalau qomat model begini. Berarti dia pakai riwayat Imam Abi Mahdurah. Ada hadisnya. Ini yang kita baca. Dan hadisnya sahih. Sahih. Mungkin kita baru dengar model azan kayak gini. Ingat. Ini yang menjadi perbedaan hanya bilangan. Tapi lafaznya nggak ada sama sekali perubahan. Ada nggak riwayat yang tadi sama yang Abi Mahdurah berbeda lafaznya? Nggak ada. Yang hanya berbeda apa? Yang berbeda bilangan saja. Artinya sesuai atau kembali kepada definisi azan, lafaz yang udah dikhususkan tidak bisa dirubah. Jelas sampai sini ya? Baik. Ada yang mau ditanya? Silakan. Ada? Baik, silakan. Baik. Bukan di daerah lain juga, di kampung kita juga ada. Ya, ada ya, Ustaz ya? Ah, komplek apa lagi?
Itu bagaimana? Yang benar yang gimana sih? Azan 2 kali apa sekali ketika Jumat? Dua-duanya benar. Dua-duanya ada riwayatnya. Yang kagak benar kagak azan. Apalagi kagak Jumatan. Saya sampaikan asal muasalnya. Yang pertama, di zaman Rasul, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar bin Khattab, azannya itu sekali ketika Jumat. Dan itu ketika khatib pengen naik ke mimbar. Satu. Di zaman Khalifah Utsman bin Affan, azannya 2 kali. Kenapa azannya 2 kali? Karena ketika di zaman Khalifah Utsman bin Affan, masyarakat makin banyak. Orang makin banyak dan dulu itu kan belum ada mix seperti ini. Artinya panggilan untuk azan itu amat sangat sulit. Sampai kita teriak naik ke atas puncak untuk memberitahu kalau ini udah waktu sholat Jumat. Kalau seandainya azannya cuma 1, maka orang yang terlalu banyak itu nggak kedengeran. Atau nggak tahu kalau ini sudah masuk waktu sholat. Sehingga mereka jadi ketinggalan. Maka Utsman bin Affan menyuruh sahabatnya untuk azan 2 kali. Tujuannya apa? Tujuannya biar orang itu dengar. Nah pertanyaannya, berarti kalau kayak gitu kita nggak usah azan 2 kali Ustaz, karena udah ada mic, udah tuh kencang, makin menaranya tinggi lagi. Ya enggak gitu juga. Kita juga mengaplikasikan itu agar senantiasa kita mendapat nilai sunnah. Azan sekali benar, azan 2 kali benar. Jadi dua-duanya benar, enggak salah, ada riwayatnya. Baik, ada lagi pertanyaannya? Ada? Silakan kalau ada yang mau ditanya. Ada lagi? Baik, silakan. Apa hukum menjadi muazin? Syarat-syaratnya. Baik. Yang pertama, Pak, nanti akan ada hadisnya menjelaskan tentang muazin. Yang pertama, orang yang suka azan dapat ganjarannya luar biasa di yaumil kiamah nanti. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan orang yang azan itu nanti atwalhu a'naqon, lehernya paling tinggi di yaumil kiamah. Lehernya paling tinggi di yaumil kiamah. Apa artinya? Artinya dia akan mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nanti afdolan mana? Jadi muazin apa jadi imam? Ada ulama yang mengatakan jadi muazin lebih afdol daripada jadi imam. Karena imam tugasnya hanya merekrut orang yang ada di sini ketika hadir. Tapi nggak mungkin orang itu hadir tanpa si muazin mengumandangkan sholat. Berarti muazin lebih afdol daripada imam. Ada yang mengatakan ulama seperti itu. Jadi kalau ditanya bagaimana hukum menjadi muazin, bagus, dapat pahala besar, dan dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada lagi? Untuk masalah syarat, yang pertama harus Islam. Yang kedua, jelas laki-laki. Lalu yang ketiga, ingat, yang ketiga itu tamyiz, bukan balik. Tamyiz. Tamyiz itu orang yang udah bisa membedakan mana yang baik dan mana buruk, itu patokan fikihnya. Jadi bocah belum balik pun, dia kalau dia tahu mana baik mana buruk, sah azannya. Nah kalau itu udah terpenuhi, sah jadi muazin. Apalagi abang. Nggak jelas kalau itu mah. Salah satunya jelas. Ya. Jadi kita juga perhatikan ini Pak.
Kalau jadi muazin jangan langsung azan aja. Perhatikan dulu, udah punya wudu apa belum. Jangan langsung azan aja. Sekalipun memang azan sah tapi hukumnya makruh. Justru yang jadi pertanyaan begini Pak. Bagaimana kalau orang non muslim azan? Non muslim azan. Pertanyaannya, apakah seketika dia masuk Islam? Ada orang non muslim azan. Apakah seketika itu dia masuk Islam? Karena ada kalimat asyhadu alla ilaha asyhadu anna muhammadar, berarti kan dia udah menyaksikan. Apakah dia itu langsung masuk Islam? Padahal azan doang. Nah, kalau ada pertanyaan itu, yang pertama saya perinci, hukum azan buat non muslim kagak sah. Ya dia non muslim azan, ya gimana kagak sah? Harus syaratnya itu yang pertama. Yang kedua, ini yang jadi titik permasalahannya, dia masuk Islam seketika atau tidak? Diperinci juga Pak. Dia non muslimnya itu orang kafir apa? Ingat, dalam fikih itu kalau kafir isau itu bahasa ismi, kafir yang masih menyembah atau kafir yang bermazhab dengan Nabi Isa itu tidak sah. Tidak sah. Kalau kafir yang biasa, ketika dia azan, otomatis dia masuk Islam. Secara tidak langsung dia masuk Islam. Apalagi tidak ada penekanan, tidak ada penyuruhan, tiba-tiba dia mau azan aja, itu udah masuk Islam. Iya, belum pernah dapetin yang model gitu. Tapi seandainya ada seperti itu, nah dia masuk Islam sudah. Iya. Nah, nggak ada syarat masuk Islam harus saksi. Kalau nikah wajib Pak. Ya, ini salah satunya problem yang terjadi. Kalau seandainya ada seperti itu, maka dia masuk Islam seketika itu juga. Baik, ada lagi pertanyaannya? Walaupun dia tidak niat. Sekedar baca pun termasuk. Iya. Nah yang jadi pertanyaan yang kedua lagi, ketika kita punya HP atau punya aplikasi yang ketika masuk waktu sholat azan sendiri, wajib gak kita ngejawabnya? Ya kadang-kadang, mohon maaf ini. Kayaknya dia doang yang Islamnya banget, kita kayaknya nggak banget. HP ringtone bunyinya azan, panggilannya surah Al-Waqiah, WA-nya Ar-Rahman. Nggak gitu-gitu juga jadi Islam. Aplikasinya bukan masalah ringtone atau bukan masalah panggilan bunyinya itu. Sebelum saya ngaji seperti ini atau saya ngajar seperti ini, saya dari pagi sampai tadi siang itu mutolaah dan mendapatkan redaksi di kitab, tidak wajib kita untuk menjawabnya. Jadi kalau ada azan lewat aplikasi HP, laptop, kan ada aplikasi kan ya. Ketika kita aktifkan aplikasi itu, ketika masuk waktu azan dia azan sendiri. Nah kita tidak wajib menjawabnya. Yang kita wajib jawab orang yang azan. Di masjid, ya, di musola. Wajib ketika kita dengar, wajib kita menjawabnya. Nah termasuk ketika lagi belajar gini, ada yang azan. Berhenti seketika, dengerin azan. Karena kalau belajar gini waktunya masih lama. Tapi kalau seandainya azan dia terbatas dengan waktu. Maka berarti seketika kita jawab apa yang dikatakan oleh muazzin. Dan jawaban orang yang azan Pak, baik. Kalau ada orang yang azan Allahu Akbar, jawabannya apa? Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah, jawabannya? Nah, ini perlu saya tambahkan Pak. Ketika ada azan, muazin pakai baca
Asyhadu an la ilaha illallah. Maka kita jawab, asyhadu an la ilaha illallah. Tambahin, sallallahu alaika ya Muhammad. Tambahin Pak, sallallahu alaika. Terus yang keduanya, asyhadu an la ilaha illallah. Maka kita jawab, asyhadu an la ilaha illallah. Tambahin. Apa tamanya? Karats bika aini. Habis itu disunahkan usap mata kita. Kiai Muhammad Muhajirin itu mengajarkan di dalam kitab Misbah ini, salah satunya Pak, kalau pengen mata kita ini nanti di yaumil qiyamah bisa melihat apa yang nggak bisa dilihat di dunia. Contoh melihat Allah, contoh melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Istiqomah kan Pak. Ketika ada orang yang azan asyhadu alla ilaha illallah yang pertama, maka ucapannya sallallahu alaika. Asyhadu alla ilaha illallah yang kedua, maka kita jawab qarrats bika aini. Kalau kita punya penyakit mata, belekan, katarak dan apapun, istiqomahkan. Insya Allah Allah kasih asyifa, sehat. Qarrats bika aini, qarrats bika aini. Terus ketika ada azan hayya 'alas shalah, apa yang kita jawab? La haula. Pertanyaannya, kenapa untuk hayya 'alas shalah beda? Karena kalau sama, itu akan menjadi al-istihza, permainan dan pengolok-olokan. Coba, hayya 'alas shalah apa artinya? Mari kita sholat. Terus jawab lagi. Enggak, kita jawab lagi misalnya kayak hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Jadi kayak sholat main-main. Ayo kita sholat, ayo kita sholat. Maka ketika muazin mengatakan hayya 'alas shalah, maka jawabannya la haula wala quwata. Allah